Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kita pada hari ini, Rabu 21 April 2021. Ia adalah pekan ketiga. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Mari kita buka dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Yesus menantang para pendengarnya yang tidak bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang roti hidup itu. Mereka masih tetap melihat roti yang dimaksudkan adalah roti jasmani yang mengenyangkan ketika lapar, seperti apa yang telah mereka terima dari Yesus ketika Yesus memberi mereka makan dalam mujizat penggandaan roti yang dibuat oleh Yesus. Roti hidup yang dimaksudkan oleh Yesus jelas adalah dirinya sendiri yang mengorbankan hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Di sini Yesus menekankan kepada mereka untuk datang kepadanya dan percaya kepadanya, sehingga mereka tidak lapar lagi dan tidak haus lagi, yaitu dengan percaya kepada Yesus yang adalah utusan Allah untuk keselamatan dunia, dengan menumpahkan darahnya kayu salib untuk kehidupan kekal, kebangkitan badan untuk keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, jelas sekali Yesus mengatakan bahwa Dia datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya, bukan kehendaknya sendiri. Dan kehendak Bapanya adalah supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya dibangkitkannya pada akhir zaman. Peristiwa ini akan memuncak pada kenangan perjamuan malam terakhir yang diberikan oleh Yesus supaya dilakukan oleh mereka setiap saat, yaitu Ekaristi itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pengorbanan dan kasih Tuhan itu kita kenangkan selalu dalam perayaan Ekaristi, supaya kita sadar bahwa setiap kali kita rela diambil, diberkati, dipecah-pecahkan, dan dibagikan kepada orang lain, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita juga diajak supaya menjadi tanda kasih Tuhan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.